Halo majikan, terima kasih sudah klik video ini. Keluarga adalah tempat yang seharusnya dipenuhi kasih sayang. Bener nggak sih? Tapi ironisnya, banyak tragedi itu justru lahir dari dalam rumah sendiri loh cuy. Berawal dari pertengkaran kecil, kesalahpahaman, atau emosi yang nggak terkendali. Hingga akhirnya berubah menjadi peristiwa yang menghancurkan sebuah keluarga selamanya. Dan kasus yang akan kita bahas kali ini menjadi salah satu buktinya. Pada suatu pagi, warga di sebuah gang kecil dibuat geger oleh pemandangan yang gak biasa. Mereka melihat seorang kakak sulung keluar dari rumahnya dengan tangan yang bersimbah cairan merah. Lalu dia berjalan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Selama ini laki-laki itu dikenal sebagai pribadi yang pendiam, tertutup, dan jarang berinteraksi dengan warga sekitar. Karena itu gak ada yang menyangka cuy kalau sesuatu yang mengerikan baru saja terjadi di dalam rumahnya. Rasa penasaran akhirnya mendorong beberapa tetangga nih untuk memeriksa keadaan rumah itu. Namun cuy, begitu masuk ke dalam, mereka langsung dibuat shock. Di lantai ruang tamu, adik kandung laki-laki itu sudah terkapar dalam kondisi yang mengenaskan. Suasana pun berubah menjadi panik. Para tetangga segera memanggil keluarga korban dan menghubungi pihak kepolisian. Yang lebih membuat miris, setelah kasus ini terungkap, alasan sang kakak sampai tega menghilangkan nyawa adik kandungnya sendiri itu ternyata berawal dari persoalan yang sangat sepele cuy. Sesuatu yang mungkin pernah terjadi di banyak keluarga pada umumnya. Namun berakhir dengan cara yang membuat hati siapapun yang mendengarnya menjadi miris. Ini bukan kisah dongeng, ini adalah kisah nyata. Kisah tentang seorang kakak yang tega menghilangkan nyawa adik kandungnya sendiri karena diejek jadi beban keluarga. Untuk itu, jangan skip video ini, stay sampai akhir biar kalian gak gagal paham. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Siapkan cemilan dan selamat menonton. Seperti biasa, sebelum masuk ke kronologinya, kita kenalan dulu nih dengan orang-orang yang terlibat dalam kasus ini ya. Pertama, kita kenalan dengan korbannya dulu. Rizky Agus Saputra atau Rizky. Dia adalah seorang laki-laki berusia 19 tahun. Dia bersama dengan ayah, ibu, dan kedua saudaranya tinggal berhimpit-himpitan di sebuah rumah kecil yang terletak di Gang Flamboyan, Jalan Kedinding Lor, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Jawa Timur. Rizky adalah anak bungsu di keluarganya. Sementara kakak-kakaknya telah beranjak dewasa dan menjalani kehidupan rumah tangga masing-masing. Kakak pertama Rizky bernama Rudi. Dia sudah menikah dan baru saja digugat cerai oleh istrinya. Sementara kakak keduanya bernama Rusli. Dia juga sudah menikah dan membawa istrinya untuk tinggal bersama-sama dengan mereka semenjak pernikahannya itu. Karena kakak-kakaknya Rizky terus membawa keluarga mereka ke rumah, jadinya rumah mereka yang sempit itu menjadi semakin sempit cuy. Belum lagi orang-orang yang berada di bawah atap rumah itu hanya ditopang kehidupannya oleh ibunya si Rizky ini yang bekerja membanting tulang menjadi pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Di usianya yang masih 19 tahun itu, Rizky adalah seorang siswa kelas 3 di salah satu SMK negeri yang berada di Surabaya. Rizky mungkin bukan siswa yang menonjol dalam bidang akademik maupun olahraga gitu. Tetapi dia dikenal sebagai pribadi yang supel, mudah bergaul, dan memiliki banyak teman di sekolahannya. Sepulang sekolah, Rizky biasanya tuh memilih menghabiskan waktunya bersama teman-temannya di rental PS atau tempat nongkrong anak muda gitulah. Karena memang Rizky nggak terlalu betah
betah tuh jika berada di rumah yang terasa sempit dan sesak itu. Meski begitu, Rizky merupakan anak yang paling disayangi oleh kedua orang tuanya. Sebagai anak bungsu, dia dianggap memiliki masa depan yang lebih cerah dan diharapkan tidak mengalami kesulitan hidup seperti yang dialami kakak-kakaknya itu. Pandangan ini muncul karena Rizky dinilai lebih rajin, lebih disiplin, dan lebih bertanggung jawab dibandingkan saudara-saudaranya yang lain. Hal itulah yang membuat kedua orang tuanya sering memberikan perhatian lebih kepada si Rizky ini. Mulai dari memberi uang saku yang lebih banyak, melontarkan puji-pujian, hingga menunjukkan kebanggaan mereka terhadap si Rizky di hadapan keluarga maupun tetangga-tetangganya. Bahkan tidak jarang nih orang tua si Rizky ini membanding-bandingkan dirinya dengan kakak-kakaknya yang menurut mereka seharusnya bisa mencontoh sikap dan kebiasaan dari si Rizky ini cuy. Walaupun begitu, Rizky nggak pernah besar kepala ataupun membuli kakak-kakaknya itu yang dianggap kurang sukses. Malahan dia sering mengajak kakak-kakaknya ini bercanda agar mereka gak terlalu serius tuh untuk menghadapi kehidupan. Nah, selanjutnya saya mau memperkenalkan pelaku yang temperamental dan beban keluarga ini. Rudy Kusyanto atau orang yang sering dipanggil Rudy. Dia adalah seorang laki-laki yang berusia 34 tahun. Dia bersama dengan ayah, ibu, dan saudaranya tinggal berhimpit-himpitan di sebuah rumah sederhana bersama-sama dengan si Rizky. Rudy adalah anak sulung dan sudah pernah mempunyai seorang istri sebelum akhirnya dia digugat cerai oleh istrinya karena suatu alasan tertentu. Sebelum digugat cerai, Rudy ini mengajak istrinya untuk ikut tinggal di rumah sempit keluarganya yang berada di Jalan Kedinding Elor, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Jawa Timur itu tadi cuy. Lalu setelah digugat cerai, istrinya pulang nih ke rumah orang tuanya yang berada di Lamongan, Jawa Timur. Rudy sangat depresi setelah digugat cerai oleh istrinya. Karena dia merasa gagal menjadi seorang pria, juga seorang suami. Sebab dia ini gak bisa membahagiakan istrinya itu. Gak hanya depresi akibat digugat cerai, Rudy ini juga depresi ternyata. Karena dirinya sudah menganggur selama 10 tahun lebih gitulah. Tepatnya semenjak dia di PHK dari pekerjaannya itu sebagai pelayan di sebuah diskotik atau hiburan malam gitulah yang terletak di kota Surabaya. Sejak saat itu, Rudy ini kembali tinggal tuh di rumah orang tuanya tanpa memiliki pekerjaan yang tetap. Hari-harinya dihabiskan dengan bergantung pada bantuan keluarga. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun dia ini sering meminta uang tuh kepada kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia. Di lingkungan sekitar rumahnya, Rudy dikenal sebagai orang yang gak mau bergaul dan sering mendekam di dalam kamarnya untuk merokok dan merenungi hidupnya itu. Selain itu, Rudy juga dikenal sebagai pribadi yang mudah tersulut emosinya dan kerap meluapkan kemarahannya secara berlebihan. Terutama ketika keinginannya tidak dituruti, termasuk saat orang tuanya menolak untuk memberikannya uang. Sifat temperamental Rudy sebenarnya sudah terlihat sejak dia itu masih kecil cuy. Namun, seiring berjalannya waktu, sifat itu semakin memburuk karena tekanan hidup yang terus menumpuk. Mulai dari kehilangan pekerjaan, rumah tangga yang berada di ambang kehancuran, hingga pandangan sebagian anggota keluarganya yang menganggap dirinya ini hanya menjadi beban karena masih bergantung pada orang tua. Bahkan untuk membeli rokok sekalipun. Di sisi lain, Rudy juga kerap mendapat nasihat nih dari orang tuanya agar segera memperbaiki hidup, mencari pekerjaan, dan mengurangi kebiasaan merokok yang dianggap hanya menghabiskan uang tanpa manfaat. Bener gak sih? Alih-alih menerima dengan lapang dada, kondisi hidup yang penuh tekanan itu justru membuat Rudy ini semakin terpuruk. Dia menjadi pribadi yang rendah diri,
mudah tersinggung dan sulit mengendalikan emosinya. Terutama ketika mendapat sindiran atau candaan dari adik-adiknya sendiri cuy. Nah sebenarnya gimana sih semua ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin seorang kakak tega menghilangkan nyawa adik kandungnya sendiri? Orang yang seharusnya dia lindungi dan sayangi itu. Apakah semua ini murni karena emosi sesaat? Atau ada luka, dendam, atau konflik gitu di keluarganya yang selama bertahun-tahun dipendam tanpa pernah terselesaikan? Oke cuy, langsung saja kita masuk ke kronologi lengkapnya. Yuk, cus! Kejadian naas itu terjadi pada pagi hari di hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 di rumah mereka yang terletak di Jalan Kedinding Lor, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Jawa Timur. Di hari itu, Rudi bangun pada pukul 8 pagi seperti biasanya. Lalu dia segera ke dapur untuk membuat segelas kopi. Ketika sedang membuat kopi, dia mendengar adik bungsunya atau si Rizky ini sedang menelpon ibunya nih yang berada di Hong Kong itu sambil duduk di meja makan. Selang beberapa lama menelpon ibunya, Rizky menyerahkan HP-nya kepada si Rudi ini dan mengatakan kalau ibu mereka ingin berbicara sebentar tuh dengan si Rudi. Kemudian setelah Rudi menerima telepon dari ibunya, dia langsung dinasehati habis-habisan oleh perempuan yang menjadi pekerja migran di Hong Kong itu. Ibu Rudi mengatakan seperti ini. Rudi, kamu ini sudah mandi apa belum Tale? Jam segini kok masih belum mandi? Kamu kok pemalas sekali Tale? Gimana caranya mau cari kerja? Kalau jam segini aja kamu baru bangun dan malas mandi gitu. Lihat nih, adik kamu si Rizky itu, dia sudah mandi. Gak malas-malasan seperti kamu itu Lele. Kamu mbok ya sadar Lele, mbok ya sadar. Di situ Rudi langsung beralasan kalau dia baru bangun. Makanya dia ini belum sempat mandi cuy. Tetapi ibunya nggak menerima alasannya dan tetap mengecap si Rudi ini sebagai anak pemalas. Setelah Rudi dinasihati ibunya, dia masih saja tuh bisa meminta uang kepada ibunya untuk membeli rokok. Yang menyebabkan ibunya ini semakin kecewa dan kecewa. Lalu memutuskan sambungan telepon mereka. Setelah sambungan telepon itu berakhir, Rudi mengembalikan HP milik si Rizky ini cuy. Namun di balik sikapnya yang terlihat tenang itu, hatinya ini sebenarnya sudah dipenuhi amarah dan rasa malu banget akibat perkataan yang baru saja dia dengar. Namun ketika Rizky menerima HP-nya, dia ini malah ikut mengejek dan menertawai kakaknya dengan mengatakan seperti ini. Duh, makanya mas, jadi orang itu mbok ya jangan jadi beban keluarga tak mas. Kerjaannya kok hanya minta-minta uang saja ke bapak ibuku sih mas. Mbok ya cari kerja sana toh mas, jangan jadi beban keluarga gitu ah. Mendengar perkataan pedas adiknya membuat amarah Rudi yang sudah terpantik menjadi membara. Kemudian dalam kondisi emosi yang memuncak, Rudi mengambil sebilah pisau dapur sepanjang 25 cm yang terletak di atas meja dapurnya. Setelah itu, dia bergegas menyusul Rizky yang saat itu sudah berjalan nih menuju ke ruang tamunya. Setelah berada di belakangnya Rizky, Rudi pun langsung menusukkan pisau dapur ke wajah adik bungsunya itu cuy. Kemudian ke perutnya, ke dadanya, ke lengan, ke punggung kiri, serta telapak tangannya si Rizky. Rizky yang menerima penyerangan mendadak yang bertubi-tubi kayak gitu, gak sempat melawan. Dia lalu terjatuh dan terkapar di lantai dengan cairan merah yang langsung mengalir dari seluruh badannya yang dilubangi pisau itu. Sementara setelah kejadian tersebut, Rudi seolah tersadar atas apa yang baru saja dilakukannya. Dalam keadaan syok, dia meninggalkan pisau dapur di dekat si Rizky.
Lalu dia keluar nih dari rumah dengan kedua tangannya yang masih berlumuran cairan merah. Saat berada di luar rumah, kemunculan Rudy langsung menarik perhatian warga di sekitar. Mereka kaget melihat kondisi tangannya yang bersimbah cairan merah dan tingkah lakunya yang tampak tidak biasa-biasa saja. Rasa penasaran membuat beberapa tetangga memutuskan untuk memeriksa keadaan di dalam rumah. Namun begitu masuk, mereka langsung dibuat syok ketika menemukan Rizky yang tergeletak di lantai dengan luka-luka serius dan dikelilingi genangan cairan merahnya yang menggelina. Para tetangga itu langsung memanggil keluarga Rizky dan mereka langsung membawa Rizky ini ke Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo di kota Surabaya. Namun naasnya cuy, sesampainya di rumah sakit, tim medis menyatakan bahwa nyawa Rizky tidak dapat lagi untuk diselamatkan. Rizky terlalu banyak kehilangan cairan merah akibat luka-luka yang dideritanya sejak kejadian itu berlangsung. Peristiwa tragis yang melibatkan seorang kakak dan adik kandung itu pun dengan cepat cuy menyebar ke masyarakat dan akhirnya sampai juga nih ke telinga pihak kepolisian Surabaya. Begitu menerima informasi itu, aparat kepolisian segera turun tangan nih ke lokasi dan memulai serangkaian penyelidikan untuk mengungkap kronologi kejadian sekaligus memastikan siapa nih pelaku yang bertanggung jawab atas kematian Rizky. Dan dari hasil keterangan para saksi-saksi, polisi dengan cepat mengarah pada dugaan bahwa pelaku adalah kakak kandung korban sendiri, yaitu Rudy. Beberapa warga mengaku melihat Rudy ini keluar dari rumah sesaat setelah kejadian dengan tangan yang berlumuran cairan merah sehingga memperkuat kecurigaan para penyidik. Karena itu, pihak kepolisian tidak membutuhkan waktu lama untuk menentukan arah penyelidikannya. Fokus mereka pun segera beralih pada upaya mencari keberadaannya si Rudy yang diduga kuat terlibat dalam kematian adik kandungnya itu. Kemudian setelah mengumpulkan keterangan dari warga sekitar di rumah Rizky dan Rudy, pihak kepolisian memperoleh informasi juga nih cuy, bahwa Rudy sempat singgah tuh di sebuah warung di Jalan Kedinding Tengah, Surabaya untuk minum kopi sesaat setelah kejadian ini berlangsung. Setelah itu, beberapa saksi juga mengaku melihatnya berjalan kaki meninggalkan kawasan itu ke arah Lamongan. Sehingga para polisi pun mulai menelusuri kemungkinan tujuan pelariannya. Nah, dari hasil penelusuran itu, polisi mencari tahu nih siapa saja tuh kerabat atau orang terdekatnya si Rudy ini yang berada di Lamongan. Tak lama kemudian mereka menemukan fakta bahwa mantan istrinya lah yang tinggal di wilayah tersebut. Sehingga lokasi itu menjadi salah satu titik yang paling dicurigai nih sebagai tempat persembunyiannya. Akhirnya pada pukul 8:30 malam waktu Indonesia Barat tanggal 5 Maret tahun 2022, pihak kepolisian Surabaya ini berhasil menemukan dan menangkap si Rudy cuy di rumah mantan istrinya yang berada di Dusun Ngembet, Desa Sukombendo, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Rudy yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian tidak dapat lagi mengelak dari perbuatannya itu. Dia pun akhirnya mengakui keterlibatannya dalam kasus itu dan menyerahkan dirinya tanpa melakukan perlawanan. Nah, setelah ditangkap, Rudy ini dibawa ke rumah tahanan kelas 1 Surabaya untuk menjalani proses hukum sambil menunggu berkas perkaranya ini dilimpahkan ke pengadilan. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada hari Senin 29 Agustus 2022, Rudy menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Surabaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Persidangan itu dipimpin oleh hakim ketua bernama R.U.S. Hartiarto dengan hakim anggota bernama Imade Subagia Astawa dan Ojo Sumarna. Di sana, majelis hakim yang bertugas menemukan
bahwa Rudy ini terbukti bersalah telah melanggar pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa tidak berencana, dan atas pelanggarannya itu Rudy pun dijatuhi vonis hukuman 13 tahun penjara. Nah, begitulah akhir dari kasus kakak yang tega menghilangkan nyawa adik kandungnya sendiri karena diejek beban keluarga. Dan pesan yang bisa kita ambil dari kasus ini adalah, satu ucapan bisa melukai, tetapi satu emosi yang tak terkendali bisa menghancurkan banyak kehidupan. Karena itu, jagalah lisan dan kendalikan amarah sebelum penyesalan datang terlambat. So, gimana nih menurut kalian? Apakah hukuman yang dijatuhkan kepada Rudy itu sudah setimpal dengan perbuatannya? Atau justru masih terlalu ringan cuy? Mengingat korban adalah adik kandungnya sendiri yang masih muda dan memiliki masa depan panjang di depannya. Bisakah rasa sakit hati, penghinaan, dan tekanan hidup menjadi alasan nih yang dapat memaklumi tindakannya Rudy? Atau apapun alasannya, menghilangkan nyawa tetap tidak bisa dibenarkan. Menurut kalian, siapa yang paling bertanggung jawab atas tragedi ini? Rudy yang tidak mampu mengendalikan emosinya, atau lingkungan keluarganya nih yang selama bertahun-tahun dipenuhi konflik dan saling merendahkan itu? Dan terakhir, jika kalian berada di posisi Rizky saat itu cuy, apakah candaan seperti kalimat beban keluarga masih bisa dianggap sekedar bercanda, atau justru nih sudah termasuk ucapan yang berbahaya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita diskusikan di bawah seperti biasanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini biar kalian tahu kalau kita upload kasus-kasus terbaru. Oke cuy, sampai ketemu lagi di kasus selanjutnya. Bye-bye. Temani misteri, ungkap fakta yang tersembunyi. Detektif Soda.